Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini dalam lanjutan US Chess Championship 2022 akan menayangkan antara Alexander Landerman yang akan melawan Hans Mukniman. Di sini putih dipegang oleh Hans Mukniman dan hitam oleh Alexander Landerman. Mari kita saksikan pertandingannya, dimulai dengan putih pion di D4, Queen's Pawn Opening, dibalas pion di D5, putih pion di C4, ini adalah Queen Gambit, dibalas dengan pion di C6, pertahanan Slav, kuda ke F3, kuda hitam ke F6, dan pion maju di E3, dijawab hitam dengan gajah ke G4. Dan di sini langsung saja ancaman dari gajah hitam sekaligus persiapan mendorong pionnya dan untuk membuka jalur gajah. Dan di sini putih meresponnya dengan kuda ke C3 dan dijawab pion ke E6. Putih pion ke H3 langsung saja mengusir gajah. Di sini gajah ke H5 mundur, dan karena putih ingin pengembangan kuda, maka di sini pion didorong dan ancaman kembali pada gajah hitam. Di sini gajah ke G6 dan putih memajukan kudanya ke E5 sekaligus memberikan ancaman pada gajah, dan diantisipasi hitam dengan kuda ke D7 menawarkan kudanya, dan di sini putih lebih fokus makan gajah ke G6. Pion makan, setelah pion makan, putih majukan pionnya ke G5 dan di sini adalah ancaman pada kuda dan dijawab dengan kuda ke E5. Kembali mengajak pertukaran antara kuda, dan di sini sebelum pion diamankan, putih meresponnya dengan kuda makan kuda di E5, E4, dibalas dengan pion makan, dan di sini baru pion H4 maju. Pertandingan lanjut dengan gajah ke B4 dan di sini skak ditutup dengan gajah di D2 dan menteri ke A5 memperkuat gajah, dan setelah pion maju di A3 mengancam gajah hitam, dan di sini permainan endgame dimulai dengan gajah makan gajah, dan setelah dimakan dengan menteri, dan di sini aduan menteri dilakukan di langkah ke-15 dan putih sudah tidak bisa melakukan rokade. Maka dari itu dilanjutkan dengan pion maju di F5, dan di sini setelah pion maju ke F5, ini adalah trik yang dilakukan hitam. Karena apa? Jika ini dilakukan en passant, maka pion hitam akan kembali solid. Maka dari itu di sini Hans memajukan pionnya di C5, tidak merespon en passant dan dilanjutkan raja ke E7. Pion putih maju di B4 dan di sini struktur pion putih sangatlah solid. Setelah langkah ke-18, hitam menggeser bentengnya ke D8, dijawab raja ke C3, pion maju di E5 mengajak pertukaran, dan di sini gajah ke C4, dan pertukaran terjadi di langkah ke-20 oleh hitam dan dilanjutkan dengan pion makan pion oleh putih. Kuda ke F8, dan di sini karena kuda tidak bisa melakukan pengembangan karena posisinya terjebak oleh pertahanan putih, maka dari itu di sini kuda melakukan pengembangan di F8 dan setelah itu nanti ke E6. Maka dari itu di sini putih meresponnya dengan pion makan maju di F3 mengajak pertukaran, dan di sini direspon hitam, dan jangan khawatir di sini karena nanti pion juga akan tumbang oleh putih dengan cara benteng ke F1, dan di sini posisi benteng di H1 tidak bisa ke F karena posisi pionnya terancam oleh benteng hitam. Nah, dari itu setelah langkah ke-23 ini raja geser ke D7, pion makan benteng di F3, kuda ke E6 dan dijawab benteng ke E1, dan di sini putih posisinya mengancam 2 kali kuda,
Maka dari itu di sini putih tidak akan berani langsung makan pion, melainkan yaitu dengan kuda menghindar ke C7. Setelah itu baru benteng ke H3 mengamankan pionnya. Maka dari itu setelah langkah benteng ke E8 mengajak pertukaran, dan di sini direspon Hans dengan benteng makan benteng di E8, raja makan benteng di E8. Dilanjutkan pion maju di A4 sekaligus persiapan mendorong pion, raja ke D7, pion maju di B5, dan di sini kuda ke E6. Dilanjutkan dengan raja ke B4, dan di sini adalah teknik atau trik yang dilakukan oleh Hans Mukniman. Karena apa? Di sini kita lihat bahwasanya kuda memiliki atau bisa makan pion gratis oleh putih. Oke, coba kita praktekkan. Jika di sini yang dimakan adalah langsung kuda makan pion di G5, dan di sini ancaman pada benteng, sekaligus pion tidak bisa makan karena nanti benteng hitam akan makan benteng putih. Maka dari itu misal dijawab dengan benteng ke G3, ancaman pada kuda. Jika kuda menghindar ke E4, maka kita makan pion di G6. Dan di sini ada pion gratis, misal dimakan hitam, maka kita benteng makan pion, dan di sini terjadi skak. Raja menghindar ke C8 sekaligus mengamankan pionnya, maka kita kembali skak dengan gajah di E6 sekaligus ancaman pada pion. Dan setelah raja menghindar, kita skak kembali dengan benteng, raja kembali naik ke C3, maka akan terjadi skak mat di langkah ke-36. Oke, mari kita kembali. Di sini, jika kuda makan pion, maka yang terjadi adalah dengan benteng ke D3 dan memberikan pin pada kuda, sekaligus kuda tidak bisa menghindar karena ancaman pada skak. Maka dari itu, jika jawabannya adalah dengan benteng makan pion di H4 mempertahankan kudanya, maka kita geser raja di C3. Maka dari itu di sini kuda pasti akan tumbang. Oke, kita kembali. Maka dari itu di sini pilihannya adalah dengan kuda ke F4, dan setelah itu benteng mundur ke H2. Dilanjutkan raja ke C7, direspon pion maju di A5 dengan tujuan mendorong pionnya. Dilanjutkan pion makan pion di B5, gajah ke B5, dan pion maju di A6 mengancam gajah. Gajah mundur ke A4, dan ini adalah tujuan dari Hans Mukniman, yaitu mengamankan lajur putih. Dan direspon dengan kuda ke E6, ancaman pada pion dan ancaman pada pion kembali. Maka dari itu di sini pion maju di D5, dan setelah kuda ke G5, di sini benteng tidak menggeser ke G2 karena apa? Jika digeser maka pion akan dimakan oleh hitam, sekaligus ini adalah tempo sekat dan kuda bisa aman. Maka dari itu setelah pion maju di D6, direspon raja ke D8, dan ini adalah langkah blunder yang dilakukan oleh Lenderman. Pion maju di C6, dan setelah pion makan di C6, maka raja naik ke C5. Dilanjutkan pion maju di F4, direspon benteng ke B2. Dan ini adalah langkah ancaman yang akan mengancam skak dan benteng. Maka dari itu direspon dengan kuda ke E6, raja makan pion, kuda ke D4 skak, raja ke D5, dan setelah kuda ke B5 langsung saja ancaman aduan terjadi. Dan setelah raja ke C6, raja hitam ke E8, raja ke C7, dan setelah raja ke F7, dan di sini pion putih maju di D7. Dan di sini posisi putih akan jadi perwira, sudah tidak bisa terbendung kembali karena harus dimakan dengan benteng. Dan di sini posisi benteng putih sangatlah terbuka untuk mengamankan. Oke, misal kita jadikan perwira pun, hitam akan kehilangan. Maka dari itu di sini hitam menyerah. Oke,
Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk kalian. Terima kasih.